Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan integrasi nasional. Dengan anggota saya sendiri Amanda Putri Maharani dengan NPM 2130614, Rafli M. Faris 2130617, Febri Ardiansyah 2130620, Yogi Abdullah 2130626, dan Ilham Maulidi 2130634. Pertama-tama akan dibacakan oleh saya. Integrasi nasional. A. Definisi integrasi nasional. Integrasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu integrate, yang memiliki arti menyatupadukan, mempersatukan, atau menggabungkan. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Makna integrasi menurut Safruddin Bahar 1996, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Lalu ada menurut Riza Nur Arfani 2001, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli M. Faris. B. Perbedaan integrasi dan disintegrasi. Disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Sementara integrasi adalah pembaurannya menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Jika integrasi menimbulkan dampak kesatuan yang utuh atau bulat, maka disintegrasi dapat menimbulkan dampak munculnya konflik, keadaan tidak bersatu padu, perseteruan atau pertentangan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ilham. Kemudian yang C, model integrasi yang berlangsung di Indonesia. Model integrasi nasional ini diawali dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa, khususnya pada diri orang-orang Indonesia yang mengalami proses pendidikan sebagai dampak dari politik etis pemerintahan kolonial Belanda. Penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilakukan dengan melalui beberapa tahap-tahapan, yaitu sebagai berikut: masa perintis, masa penegas, masa percobaan, masa pendobrak. Faktor-faktor pembentuk integrasi. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Yang ketiga, rasa cinta tanah air. Yang keempat, ada wujud ideologi nasional. Yang kelima, budaya gotong royong. Dan yang keenam, antisipasi ancaman asing. Pendukung integrasi nasional yaitu penggunaan bahasa Indonesia, semangat persatuan, serta kesatuan di dalam bangsa, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Yang terakhir, adanya jiwa dan rasa semangat dalam bergotong royong. Menghambat integrasi nasional. Yang pertama, ada kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar sesama golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran diri dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Yogi. Ancaman terhadap integrasi nasional dibagi menjadi dua macam, terdapat ancaman militer dalam negeri dan ancaman militer luar negeri. Ancaman militer dalam negeri, yang pertama yaitu disintegrasi bangsa, yang kedua keresahan sosial, yang ketiga upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, yang keempat makar dan penggulingan pemerintahan yang sah dan konstitusional. Dari luar negeri, yang pertama pelanggaran batas negara yang dilakukan oleh negara lain, yang kedua pemberontakan senjata yang dilakukan oleh negara lain, yang ketiga aksi teror yang dilakukan oleh terorisme internasional. Dan bentuk-bentuk ancaman militer, yang pertama ada agresi, yang kedua invasi, yang ketiga bombardemen, yang keempat blokade, yang keempat spionase, yang kelima sabotase, dan yang terakhir perang saudara. Ancaman non-militer, yang pertama yaitu ancaman berdimensi ideologi, yang kedua ancaman berdimensi politik, yang ketiga ancaman berdimensi ekonomi, yang keempat ancaman sosial budaya, dan yang kelima ancaman berdimensi teknologi informasi, dan terakhir yaitu ancaman berdimensi keselamatan umum. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.